Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Nama Sandra Wijaya, NIM 2110417574, kelas F1. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban UTS untuk mata kuliah Manajemen Operasi. Definisi manajemen operasi. Manajemen operasi terdiri dari dua kata, manajemen dan operasi. Yang pertama, manajemen adalah proses untuk meraih tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Sedangkan operasi yaitu aktivitas untuk menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa. Kalau kita gabungkan, manajemen dan operasi dapat diartikan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk produk dan jasa dengan cara mentransformasikan input menjadi output. Sedangkan konsumen internal dan konsumen eksternal yaitu konsumen eksternal adalah konsumen akhir yang menggunakan produk atau layanan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, baik berupa individu, perusahaan, maupun pengecer. Sedangkan konsumen internal yaitu karyawan yang mengandalkan input dari karyawan lain atau proses lainnya dalam sebuah perusahaan untuk dapat melakukan pekerjaan mereka. Sedangkan supplier eksternal dan supplier internal yaitu external supplier adalah bisnis atau individu yang menyediakan sumber daya layanan produk serta bahan baku untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Sedangkan internal supplier adalah karyawan atau proses yang menyediakan atau memasuk informasi maupun materi penting dalam setiap proses yang ada di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan atau organisasi terdapat dua proses utama, yaitu proses jasa dan proses manufacturing. Perbedaan utama kedua proses tersebut adalah proses manufacturing memiliki waktu respon yang lebih lama, lebih padat, modal, dan kualitas dapat diukur lebih mudah apabila dibandingkan dengan proses jasa. Sedangkan proses jasa cenderung memiliki tingkat interaksi yang lebih tinggi dibanding proses manufaktur. Selanjutnya, definisi proyek. Apa itu proyek? Proyek adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan titik selesai yang jelas, menghasilkan hal yang unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu. Adapun contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada planning wedding, yaitu perencanaan pernikahan. Kedua, remodeling bedroom, yaitu renovasi kamar mandi. Ketiga, ada writing term papers, yaitu menulis makalah. Yang keempat, organizing surprise parties, yaitu merencanakan pesta kejutan. Selain keempat ini masih banyak contoh-contoh proyek di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan contoh proyek dalam bisnis, yang pertama ada conducting company audit, yaitu melaksanakan audit perusahaan. Yang kedua, planning merger, yaitu merencanakan merger dengan perusahaan lain atau penggabungan. Yang ketiga, creating advertising, yaitu membuat kampanye periklanan. Yang keempat, membangun atau merancang produk baru. Adapun tujuan dari sebuah proyek, yang pertama ada menyelesaikan proyek tepat waktu, bahkan atau lebih awal dari rencana semula atau rencana awal. Yang kedua, tidak melebihi anggaran yang telah direncanakan. Yang ketiga, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Adapun hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya di dalam sebuah proyek. Kualitas menggambarkan seperti apa proyek yang ingin dihasilkan, bagaimana ketahanannya, fungsinya, dan manfaatnya. Sedangkan untuk menghasilkan kualitas barang atau proyek yang berkualitas bagus, maka dibutuhkan biaya yang tidak sedikit atau biaya yang besar.
Selain biaya yang besar, juga diperlukan waktu pengerjaan yang lama untuk menghasilkan sebuah proyek atau barang yang berkualitas. Jadi, semakin panjang atau lama waktu pengerjaan, semakin bagus pula proyek atau produk yang dihasilkan. Tapi, semakin lama waktu pengerjaan, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan atau yang diperlukan. Nah, jadi ini gambar hubungan antara kualitas, waktu, biaya dalam suatu proyek. Nah, seperti kita perhatikan, panah tadi dua arah, jadi saling berhubungan antara kualitas dengan biaya dan waktu dengan kualitas, jadi siklusnya berputar. Kurva life cycle, yaitu siklus hidup sebuah produk. Pengertian umumnya, siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk, yaitu mulai dari seorang produsen mengenalkan dan memasarkan produknya hingga pada akhirnya tergantikan dengan produk lain yang lebih canggih dan terbaru. Dan diperlukan strategi yang tepat agar suatu produk panjang umur dan eksis di dalam masyarakat. Atau bisa juga siklus hidup produk diartikan sebagai sebuah siklus yang dimiliki sebuah produk dengan tahapan-tahapan tertentu pada perjalanannya dari awal sampai akhir. Di dalam siklus hidup dari sebuah produk terdapat 4 fase utama. Yang pertama, definisi dan organisasi, di mana mendeskripsikan mengenai apa yang akan dikerjakan, proyek apa yang akan dibuat, dan proyek apa yang akan dihasilkan. Yang kedua, ada planning atau perencanaan, yaitu menentukan siapa yang mengerjakan, berapa jumlah sumber daya yang diperlukan, dan kapan mulai dan kapan selesai dari sebuah proyek. Execution atau pelaksanaan, tahapan pengerjaan, di mana pada tahapan inilah semua yang telah direncanakan akan dilaksanakan satu persatu, dan pada tahap ini pula menguras atau memerlukan sumber daya yang banyak. Yang keempat, close out, yaitu penutupan di tahap akhir dari sebuah proyek. Ini bisa kita perhatikan kurva daripada life cycle, yang mana fase yang mengambil paling banyak sumber daya itu adalah pada fase eksekusi, yaitu fase pelaksanaan, di mana di fase ini manajer fokus pada aktivitas yang berkaitan dengan kiriman. Jadi jadwal proyek menjadi sangatlah penting karena menunjukkan kapan setiap sumber daya yang dikhususkan untuk satu kegiatan yang akan dibutuhkan. Memantau kemajuan kegiatan di seluruh proyek penting untuk menghindari potensi kelebihan sumber daya. Akan tetapi, masalah muncul ketika sumber daya tertentu seperti kru konstruksi atau staf spesialis diperlukan pada beberapa kegiatan dengan jadwal yang tumpang tindih. Jadi bisa kita perhatikan pada kurva ini, itu ada start, itu mulainya, dan ada finishnya, itu dari 4 fase utamanya yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Definition and organization, yaitu mendeskripsikan. Planning, yaitu pada tahap perencanaan, seperti siapa yang mengerjakan proyek, berapa lama waktu yang diperlukan, dan siapa yang mengerjakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang pada tombol merah itu ada eksekusi atau pelaksanaan. Pada fase inilah memerlukan sumber daya yang besar, seperti kelihatan pada kurva menunjukkan pada level yang tertinggi, yaitu pada eksekusi. Selanjutnya close out, yaitu finishing, selesai, itu kurvanya menurun. Jadi ini tahap akhir dari sebuah daur hidup proyek atau kurva life cycle. Kemudian dimensi-dimensi dalam manajemen kualitas. Yang pertama ada performance atau performa, yaitu karakteristik dasar dari sebuah produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, feature, yaitu fitur, karakteristik tambahan yang ada pada sebuah produk. Yang ketiga, reliability atau kehandalan,
yaitu kehandalan yang mencerminkan kemungkinan produk rusak pada periode waktu yang tertentu. Kemudian ada conformance atau kesesuaian adalah tingkat kesesuaian produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang direncanakan. Selanjutnya ada durability atau ketahanan adalah jumlah penggunaan yang dapat dimanfaatkan pelanggan sebelum. Selanjutnya ada serviceability adalah kecepatan, kesopanan, dan kompetensi dalam melakukan perbaikan. Kemudian ada estetik atau estetika, yaitu bagaimana produk terlihat, terdengar, atau secara umum terasa oleh pelanggan. Yang terakhir ada perceived quality, yaitu kualitas yang dipersepsikan, yaitu persepsi yang dimiliki pelanggan saat membandingkan produk satu dengan produk lainnya. Baiklah, demikian jawaban UTS untuk mata kuliah manajemen operasi.